Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan siap mengikuti pembelajaran matematika. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, setelah pertemuan sebelumnya, kita kan telah belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kita juga sudah belajar tentang rumus trigonometri sudut ganda, juga trigonometri setengah sudut. Nah, ini adalah rumus yang keempat, yaitu tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyatakan hubungan antara rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam perkalian sinus dan kosinus. Juga menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, langsung saja kita ke rumusnya. Rumus perkalian sinus dan kosinus itu yang pertama 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, sebenarnya rumus ini bisa kalian buktikan, kalian bisa jabarkan nilai sin alfa tambah beta menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sin alfa dikurang beta juga jabarkan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, nanti akan kalian dapatkan hasilnya adalah 2 sin alfa cos beta. Nah, ini bentuk ini juga bisa diubah menjadi sin alfa cos beta sama dengan 1/2 dikali sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Ya, lalu rumus yang kedua yaitu 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Yang ketiga 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Dan yang keempat, min 2 sin alfa sin beta dikali cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, jadi di sini ada 4 jenis perkalian sin dengan cos. Yang ini bisa cos dengan sin, lalu cos-cos, dan sin-sin. Nah, agar lebih jelasnya, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama, nyatakan bentuk perkalian berikut sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama, 4 cos 2x dikali cos 3x. Nah, tadi kan di rumus yang yang Ibu sudah tampilkan tadi, di situ kan koefisiennya 2. Berarti 4 ini harus diubah menjadi 2 dikali berapa? Jadi bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali 2 cos 2x dikali cos 3x. Nah, ini kan bentuknya sama nilainya antara baris pertama dan baris kedua kan. Nah, 2 cos 2x dikali cos 3x berdasarkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang ini yang cos-cos berarti diubah bentuknya menjadi cos 2x tambah 3x ditambah cos 2x kurang 3x. Sehingga hasilnya 2 dikali cos 5x tambah cos min x. 2x kurang 3x hasilnya min x. Karena cos min x itu sama saja dengan cos x, maka setelah dikali hasilnya 2 cos 5x ditambah 2 cos x. Nah, untuk bagian B, 3 sin 4x sin 6x. Nah, karena koefisiennya 2, berarti 3 dikali berapa hasilnya 2. Nah, jadi di sini min 2 ya untuk sin-sin, berarti di depannya itu adalah min 3/2 dikali min 2 sin 4x kali sin 6x. Nah, min 2 sin 4x kali sin 6x ini bisa dijabarkan menjadi cos 4x tambah 6x dikurang cos 4x dikurang 6x. Hasilnya cos 10x dikurang cos min 2x. Cos min 2x ini sama saja dengan cos 2x, sehingga kalau dikali masuk hasilnya min 3/2 cos 10x ditambah 3/2 cos 2x. Ya, next kita ke contoh soal yang kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Nah, di sini perkaliannya adalah kosin. Nah, untuk kosin itu rumus awalnya 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, kalau duanya dipindahkan ke ruas kanan, hasilnya menjadi 1/2. Berarti 1/2 sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Cos sin. Berarti ini sudah sama bentuknya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya 1/2 sin alfa tambah beta. Berarti 52,5 tambah 7,5 dikurang sin 52,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Nah, hasilnya 52,5 tambah 7,5 hasilnya 60 derajat.
Nah, ini hasilnya 45 derajat. Nah, nilai dari sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Nilai sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Nah, tinggal dikali masuk 1/2. Dikali 1/2 ini kan 1/4. Ini juga jadi yang di dalam kurung tersisa akar 3 dikurang akar 2. Jadi nilai dari cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat adalah 1/4 akar 3 dikurang akar 2. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menentukan nilai trigonometri dari suatu sudut yang bukan sudut istimewa dengan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Bagaimana, Nanda? Bisa dipahami materi hari ini? Baiklah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.